dengan masyarakat menengah di Indonesia yang berbondong-bondong turun kelas. Turunnya jumlah kelas menengah. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia yang turun kelas. Kelas menengah selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara. Mereka berkontribusi besar melalui konsumsi, pajak, dan stabilitas sosial. Namun, di era globalisasi dan perubahan teknologi yang masif, posisi kelas menengah kini berada dalam ancaman yang serius. Ketimpangan ekonomi, biaya hidup yang melonjak, dan perubahan dunia kerja menjadi beberapa faktor utama yang menekan kelas menengah. Jika kelompok ini benar-benar hilang, masyarakat akan terbagi menjadi dua kelas ekstrim, kelas atas yang sangat kaya dan kelas bawah yang hidup dalam kemiskinan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam penyebab terancamnya kelas menengah dan dampaknya terhadap struktur sosial serta ekonomi. Yuk, langsung aja. Kemajuan teknologi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap struktur ekonomi global. So the technology going forward, in my mind, both in terms of globalization and automation, will be replacing jobs in the service sector much faster than in the manufacturing sector. Teknologi menciptakan efisiensi dan inovasi baru. Namun, di satu sisi, otomatisasi dan kecerdasan buatan menggantikan banyak sekali pekerjaan yang sebelumnya menjadi andalan kelas menengah. Sektor-sektor seperti manufaktur, administrasi, dan jasa kini semakin mengandalkan teknologi, mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia. Sayangnya, transisi ini tidak disertai dengan akses pelatihan atau pendidikan yang memadai bagi kelas menengah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Akibatnya, banyak individu dari kelompok ini kehilangan pekerjaan atau terpaksa pindah sektor pekerjaan dengan pendapatan yang lebih rendah. Ketimpangan distribusi kekayaan dunia semakin nyata. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Sementara itu, kelas menengah harus menghadapi pendapatan yang stagnan, sementara biaya hidup terus meningkat. Jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, menjadikan kelas menengah terjepit di tengah tanpa ruang untuk berkembang. Ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan daya beli berdampak langsung pada perekonomian, mengingat konsumsi mereka adalah motor penggerak utama. Jika ketimpangan ini terus berlanjut tanpa intervensi, kelas menengah dapat terdegradasi menjadi bagian dari kelompok masyarakat miskin. Kenaikan biaya hidup menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kelas menengah. Dari harga rumah, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan, semuanya terus meningkat. Kelas menengah seringkali dihadapkan pada dilema, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi masa depan. Banyak dari mereka yang akhirnya bergantung pada utang untuk menjaga standar hidup, yang justru memperburuk kondisi keuangan mereka. Situasi ini menyebabkan kelompok ini kehilangan keamanan finansial, sehingga rentannya terhadap guncangan ekonomi seperti krisis dan resesi. Tanpa adanya upaya untuk mengendalikan biaya hidup, kelas menengah akan semakin sulit untuk mempertahankan posisinya. Kebijakan ekonomi seringkali berpihak pada kelas atas atau kelompok miskin, sementara kelas menengah terabaikan. Subsidi atau bantuan pemerintah seringkali tidak dirancang untuk menjangkau kelas menengah karena mereka dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat kelas menengah seolah terus dianaktirikan oleh pemerintah dengan gebrakan-gebrakan baru. Dan di sisi lain, reformasi perpajakan cenderung memberi keuntungan lebih besar bagi kelas atas, sementara kelas menengah tetap harus membayar beban pajak yang tinggi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang sistematis, di mana kelas menengah harus berjuang sendiri menghadapi tantangan ekonomi. Jika kebijakan ini tidak segera dirubah, kelas menengah akan sulit untuk bertahan dan berkontribusi secara maksimal. Buat biaya apartemen, buat diri sendiri, shopping, perawatan. Budaya konsumtif yang berkembang di masyarakat modern menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas finansial kelas menengah. Media sosial memperkuat tekanan untuk menjalani gaya hidup mewah yang seringkali tidak sebanding dengan kemampuan finansial.
Kelas menengah yang sebenarnya memiliki penghasilan terbatas kerap terjebak dalam siklus pembelian barang konsumtif untuk mempertahankan citra sosial. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk menabung dan berinvestasi sehingga semakin sulit untuk menciptakan keamanan finansial. Jika tidak ada perubahan pola pikir dan perilaku, budaya konsumtif ini akan mempercepat degradasi kelas menengah. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus kelas menengah kini menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Biaya pendidikan yang tinggi membuat banyaknya anak muda kesulitan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja modern. Dan di sisi lain, pekerjaan dengan penghasilan stabil dan jenjang karir yang jelas semakin sulit untuk ditemukan. Generasi muda juga rentan terhadap tekanan budaya konsumtif yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun stabilitas finansial. Jika generasi muda tidak mampu mengisi posisi kelas menengah, maka keberlangsungan kelompok ini akan semakin terancam. Hilangnya kelas menengah bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial. Ketimpangannya semakin ekstrim dapat memicu konflik sosial dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Selain itu, tanpa kelas menengah, perekonomian akan hilang salah satu motor penggeraknya, yaitu konsumsi yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk melindungi dan memperkuat kelas menengah melalui kebijakan yang adil, pendidikan yang terjangkau, dan pengendalian biaya hidup. Kelas menengah adalah penyeimbang dalam struktur masyarakat. Jika mereka hilang, keseimbangan ini akan runtuh dengan dampak yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kelas menengah bukan hanya simbol dari keberhasilan ekonomi, tapi juga pilar stabilitas sosial. Mengabaikan ancaman terhadap mereka sama saja dengan mengabaikan masa depan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.